Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya, Mahlianti, sebagai rekan pengangku mata kuliah kewarganegaraan. Adapun materi kita pada pertemuan kedua ini tentang identitas nasional. Sejauh manakah kalian mengenal dan juga mempertahankan identitas nasional? Oke ya, sebelum kita memulai membahas materi ini, kita akan saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Silakan tonton video berikut ini. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Namun, di atas multikulturalisme itu, Indonesia memiliki identitas nasional yang menjadi pemersatu di atas berbagai perbedaan yang ada. Menurut Kailan pada tahun 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Jati diri nasional bangsa Indonesia bersumber dari Pancasila yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, kini Pancasila hanya sekedar hafalan yang diperlukan untuk lulus ujian. Mengapa demikian? NKRI kepanjangannya apa, Bang? Apa? NKRI harga mati. NKRI kepanjangannya apa sih? NKRI. Aduh, udah lupa dah tuh jadinya NKRI. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Lupa bang. Lupa ya. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Ketuhanan Maha Esa. Sebutin sila keempat Pancasila. Kemanusiaan apa? Sila keempat Pancasila. Coba lu lengkapin lirik lagu berikut ya. Indonesia tanah airku. Tanah puja, kita tanah airku berjanji. Coba lu lengkapin lirik lagu berikut. Dasar kau. Keong racun. Wih, mantap. Coba lu lengkapin lirik lagu berikut. Dari Sabang sampai Merauke. Pulau-pulau. Coba lu lengkapin lirik lagu berikut. Kenapa hatiku cenat-cenut Pada kamu. anjay. Coba lu lengkapin lagu berikut. Apuse. Kokondai. Lupa bang. Coba lu lengkapin lagu berikutnya. Kau bidadari jatuh dari surga. Di hadapanku. Selain itu, seringkali ditemui pengklaiman budaya Indonesia oleh negara lain. Ya, generasi muda kita diambang krisis identitas nasional. Krisis identitas nasional merupakan salah satu tantangan besar, terutama bersamaan dengan arus globalisasi yang deras. Kehadiran globalisasi membuat batas antar negara semakin kabur, dan tidak dipungkiri bahwa rendahnya jiwa dan semangat wawasan kebangsaan generasi muda semakin mendukung pudarnya identitas nasional. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, sadar. Menanamkan kesadaran pada generasi muda bahwa kita merupakan warga negara Indonesia dengan beribu kearifan yang perlu dijaga dan diperkaya. Yang kedua, bangga. Dengan adanya rasa bangga, diharapkan identitas nasional akan selalu dijunjung tinggi sehingga tak akan lekang oleh waktu. Yang ketiga, kritis. Dengan hadirnya globalisasi, tentunya budaya dari luar akan mudah masuk ke dalam negeri. Disinilah sikap kritis akan berperan sebagai tameng dalam menyeleksi budaya yang masuk. Diharapkan dengan kokohnya 3 sikap dasar ini, generasi muda tak lagi memandang sebelah mata identitas nasional. Sebuah pepatah berkata, teori tanpa praktek adalah lumpuh. Praktek
tanpa teori adalah buta. Mari kita terapkan ilmu kewarganegaraan dan Pancasila dalam kehidupan kita. Karena kita adalah aset berharga Indonesia. Semenjak Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, kita semua telah memiliki suatu identitas nasional, di mana apabila suatu negara telah berdiri, maka harus memiliki sebuah identitas. Identitas nasional ini harus tetap dijaga dan terus dikenalkan kepada generasi selanjutnya. Tujuannya agar identitas nasional yang sejati, yakni yang telah diturunkan sejak hari kemerdekaan oleh para pendahulu kita, tidak hilang ataupun berubah. Identitas nasional merupakan suatu karakter atau ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang mana karakter atau ciri tersebut membedakan bangsa itu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional ini sangat penting bagi suatu bangsa. Ini karena tidak mungkin terjaga keutuhan suatu bangsa tanpa mengenal terlebih dahulu identitas dari bangsa itu sendiri. Oleh karena itu sangat penting bagi kita dan generasi muda lainnya untuk mengenal lebih jauh identitas nasional bangsa Indonesia ini. Unsur identitas nasional sendiri ada 4, yakni suku bangsa, kebudayaan, agama, dan bahasa. Perlu diketahui juga bahwasanya Indonesia sangat kaya akan hal tersebut. Hingga sekarang, tercatat ada 17.000 lebih pulau dari Sabang sampai Merauke. Tentulah kekayaan yang terbentuk sangatlah besar. Itulah identitas nasional yang kita semua miliki. Semua itu pula yang menjadi ciri dan karakter dari negara yang kita cintai ini. Keragaman ini tentu memiliki sisi positif dan sisi negatif tersendiri. Keragaman bisa menjadi aset penting negara untuk dikenal oleh dunia demi kemajuan bangsa. Akan tetapi di sisi lain, hal ini juga penting untuk diperhatikan karena keragaman yang sangat kaya memiliki tantangan tersendiri. Tantangan ini berupa rentannya akan perpecahan yang bisa disebabkan dari luar negeri maupun dalam negeri. Contoh dari tantangan ini yakni diskriminasi dan etnosentrisme yang menganggap kebudayaan sendiri lebih baik dari yang lainnya. Oleh karena itu, beragam identitas nasional yang kita miliki tentu harus tetap bersatu di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berlandaskan Pancasila. Generasi sekarang perlu mengetahui betapa pentingnya identitas nasional ini. Apabila bukan kita yang mengenal identitas negara ini, lalu siapa lagi? Jangan sampai negara kita ini lebih dikenal oleh negara luar daripada oleh diri kita sendiri. Tetap landasi keragaman kita dengan semangat persatuan demi keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia ke depannya. Pesan kami, seberagam apapun identitas kita, atau semodern apapun budaya kita nantinya, bahkan sehebat apapun diri kita nanti, jangan pernah kita lupakan identitas dan jati diri asli bangsa ini.
Nah, setelah menyaksikan video yang kita tonton tadi, harapannya dapat membuka pikiran dan membahas suatu kasus atau fenomena tentang identitas nasional yang ada di wilayah kita masing-masing. Baiklah, kita masuk ke materi tentang hakikat identitas nasional. Identitas adalah ciri khusus atau keadaan khusus yang melekat pada diri seseorang atau kelompok orang, atau dapat dikatakan juga sebagai kumpulan ciri khas yang dapat membedakan dengan yang lain. Sedangkan nasional adalah sesuatu identitas yang ada dan melekat pada kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu wilayah yang terkait oleh kesamaan-kesamaan budaya, agama, budaya keinginan, dan juga cita-cita. Jadi identitas nasional Indonesia itu merupakan 5 unsur ataupun 5 asas dari jati diri bangsa Indonesia, yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, yang memiliki persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang tergambar dalam Pancasila menjadi jati diri dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, unsur pembinaan dan pembentukan bangsa Indonesia itu terdiri dari 5. Yang pertama, asal-usul bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berasal dari ras Maloyan Mongoloid, dari rumpun Melayu yang diperkaya versi pencampuran dari darah dan ras. Dan yang kedua, kebudayaan. Dominasi dari cara hidup suku bangsa Indonesia adalah bertani dan pelaut, dilihat dari pranata sosial. Sedangkan yang ketiga, tempat tinggal, yang disebut dengan nama khas tanah air Nusantara, yakni tanah tumpah darah seluruh bangsa, merupakan suatu kesatuan wilayah laut yang di dalamnya terhimpun puluhan ribu pulau. Sedangkan yang keempat, nasib sejarah. Persamaan nasib pada zaman kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya, juga persamaan nasib ketika dijajah oleh kolonial. Dan yang kelima, cita-cita hidup bersama. Motivasi, visi, dan misi yang menginginkan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya, unsur-unsur identitas nasional itu ada 4. Pertama, suku bangsa. Kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan khusus bahasa. Poin kedua, agama. Indonesia bukan negara agama, tetapi negara yang beragama, di mana ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Masyarakatnya satu dengan masyarakat yang lain, saling menghargai dan saling toleransi dalam umat beragama. Poin ketiga, kebudayaan. Indonesia menjadi negara dengan banyak suku, kurang lebih dari 300 suku yang ada di Indonesia. Poin terakhir, bahasa. Menjadi suatu lambang atas unsur bunyi dari setiap individu yang satu dengan yang lainnya untuk berkomunikasi sehingga terlaksana proses interaksi pikiran dan juga perasaan yang baik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang integritas nasional. Merupakan proses gabungan atau penyatuan dari beberapa kelompok sosial budaya ke dalam suatu wilayah sehingga terbentuk suatu identitas. Prosesnya yaitu 1. Negara Republik Indonesia lahir, dijiwai, dibangun dan juga didirikan dari semangat bersama oleh para pejuang dari berbagai wilayah.
Yang kedua, memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain, antara masyarakat harus ada persatuan yang utuh. Dan yang ketiga, Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya dilandasi semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi, teori tentang paham integralistik ini adalah negara terdiri dari individu-individu, kelompok masyarakat, dan penguasa yang berperan atau berkontribusi terhadap negara untuk mencapai tujuan bersama, yakni kemakmuran hidup masyarakat. Nah, teori ini dianut oleh Indonesia dengan pemikiran Prof. Supomo dan Muhammad Hatta. Menurut Supomo, negara yang dijiwai masyarakat, kekeluargaan, dan kebersamaan termasuk aliran pikiran dan integralistik menyatakan definisi negara sebagai berikut. Negara ialah suatu masyarakat yang integral, menjamin kepentingan seluruh rakyat sebagai persatuan untuk mengatasi kepentingan golongan atau seseorang. Demikian penjelasan mengenai identitas nasional Indonesia. Dan untuk tugas pertemuan kedua ini, buatlah video tentang suatu kasus menurunnya identitas nasional di daerah kita masing-masing, seperti video yang ditampilkan di awal tadi. Pertemuan kedua ini semoga kita tetap semangat, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.